Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada hari ini di detik terakhir menjelang berakhirnya bulan Syawal. Kawan-kawan dari alumni Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala berkesempatan melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal. Mungkin ini memegang rekor sebagai silaturahmi halal bihalal terakhir di tahun ini. Karena besok sudah hari Jumat, nggak mungkin silaturahmi. Sabtu sudah ke pantai, hari Ahad sudah ke gereja, insya Allah. Jadi ini merupakan rekor terakhir, luar biasa Fakultas Teknik. Dan kita bersyukur kepada Allah, inisiatif-inisiatif sederhana menggerakkan hal-hal yang besar. Maka tadi laporan dari Ketua Ikatan Alumni, ide-ide sederhana hanya duduk ngopi ternyata berakhir dengan kuah belangong. Karena di Aceh ngopi itu kewajiban. Sedangkan kuah belangong adalah keniscayaan. Nah, itu di Aceh besar. Nah, karena kita masih berada di wilayah ALS, Lembah Selawah. Nah, tapi kalau kita sudah bergerak ke ABG, belah di Guruteng, ataupun ke ABS, belah di Selawah akan beda lagi. Di sana ada ikan mulus, insya Allah. Maka alhamdulillah kita dapat berhadir, dan kesederhanaan seperti inilah yang mendatangkan kesan, dan itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau ingin menjadi orang yang paling kaya, sangat potensial. Warawadatu jibalu an takuna lahu dhahaban fa'aba. Gunung merayu beliau agar gunung itu seluruhnya menjadi emas, dan itu milik Nabi. Tapi Nabi menolak. Kita sekarang dalam sekian ton batu gunung ada emas 1 on, gunungnya kita rusak. Ini seluruh gunung jadi emas ditolak oleh Nabi. Kalau beliau ingin menjadi orang yang paling berkuasa, itu pun terbuka peluang. Satu hari Nabi datang ke masjid, melihat sahabat sedang sholat, tapi diganggu oleh iblis. Iblis ini nenek moyangnya jin, seperti Nabi Adam nenek moyangnya manusia. Karena marah melihat sahabat diganggu, Nabi tangkap iblis ini, dicekek di leher, sampai lidahnya terjulur. Terasa di tangan Nabi lembab lidah iblis, dan Nabi teringat. Apa kata beliau? Laula da'watu akhi Sulaiman larabattuhu fi siwaral masjid yal'abu bihi wildanul Madinah. Kalaulah bukan karena teringat doa saudaraku Sulaiman, maka sungguh iblis ini akan aku ikat di tiang masjid dan dijadikan mainan oleh anak-anak kota Madinah. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan untukku sebuah kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Nabi Sulaiman punya pasukan jin. Jin itu mulai dari pasukan berperang sampai pasukan konstruksi Fakultas Teknik. Maka saat meninggal Nabi Sulaiman, itu sedang pembangunan istana besar-besaran. Dikerahkan jin untuk mencari material di dasar laut. Nabi Sulaiman mengawasi. Karena usia lanjut beliau berdiri pegang tongkat. Tongkat raja itu bukan dari ba'riduk ngejenerok. Itu dari kayu jati pilihan. Beliau berdiri tegak mengawasi proyek. Dan ternyata beliau meninggal dalam posisi berdiri. Falamma qadayna alaihil mauta. Ketika kami tetapkan kematian untuk Sulaiman, ma dallahu ala mautih. Tidak ada yang menunjukkan Nabi Sulaiman sudah mati, illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Kecuali rayap tanah yang memakan tongkat sampai patah. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, tabayyanatil jinnu law ya'lamunal ghaiba, nyatalah bagi jin, kalau dia tahu perkara yang gaib,
ma labisu fi azabin muhin. Mereka tidak akan lanjut ke pekerjaan konstruksi karena mandornya sudah meninggal dunia. Ini tim pro berdiri pegang tongkat 24 jam sehari semalam tidak beranjak. Jin iblis bekerja siang malam tidak berhenti, enggak tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ini jin. Maka Nabi Sulaiman kekuasaan beliau sanggup taklukkan jin. Enggak ada sebuah kekuasaan di dunia hari ini yang sanggup kuasai jin. Dan rata-rata penguasa sekarang digoda oleh jin itu. Dikuasai oleh jin. Makanya khusus di Aceh untuk menyelamatkan penguasa dari godaan jin, di seputaran pendopo itu dipagari dengan Asmaul Husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Coba keliling itu di Tanjung Mamata. Ini kenapa? Untuk menjaga agar jangan ada jin masuk pendopo. Tapi yang pasang Asmaul Husna ini lupa mengeluarkan jin di dalam dulu. Akhirnya jin luar nggak bisa masuk dan jin dalam nggak bisa keluar. Makanya di pendopo yang berkau saja. Ini Nabi Sulaiman. Tapi Nabi kita punya potensi untuk berkuasa, beliau abaikan. Beliau ajarkan kesederhanaan hidup. Rumah tipe 25. Maka di Mekah dan Madinah tidak ada bangunan megah yang bersejarah. Kalau megah pasti tidak bersejarah, kalau bersejarah pasti tidak megah. Karena Islam tidak mewariskan infrastruktur, Islam tidak mewariskan arsitektur. Islam hanya mewariskan kultur, adaban. Maka 14 abad setelah Rasulullah wafat, kultur itu masih tetap terpelihara. Nggak ada arsitektur Islam. Makanya dulu saya menggugat, kenapa masjid yang menjadi Masjid Agung Banda Aceh namanya Masjid Oman. Mereka masjid Cekung, dan kenapa arsitekturnya harus ikut Madinah? Maka Banda Aceh kehilangan identitas. Kantor wali kotanya tidak melambangkan ciri keacehan. Pendopo Melinggo Wali Nagro tidak mencerminkan nilai keacehan. Aceh orang yang kehilangan identitas. Maka alumni Fakultas Teknik berkewajiban teknik arsitektur mengembalikan nilai-nilai keacehan tersebut. Menyahai kawehkah bukuduk ke ya. Kembalikan. Karena tidak ada bangsa yang besar yang hebat yang mengabaikan nilai warisan nenek moyangnya. India hebat sampai sekarang. Kemanapun orang India datang, tetap mereka tidak lupakan bahasanya. Kush-kush hotahi. Semua negara kita kunjungi. Mulai dari orang termiskin di dunia, orang yang sapu-sapu bandara, itu orang India. Sampai yang terkaya di dunia, Mukesh Ambani, orang India. Mereka tidak lupa pakai sari. Orang Cina, seluruh dunia, sampai ke bulan dia kuasai. Tapi orang Cina tetap yang kerja cincua, hanya penayung bahasa Cina, dan mereka bangga dengan bajunya. Sampai orang Aceh merasa kurang Islami kecuali kalau sudah pakai baju Cina. Makanya hari Jumat pakai baju koko. Pikir kokonya baju orang Islam kan? Namanya juga koko. Yang laki-laki koko, yang perempuan cici. Jadi kalau koko jadi ukuran Islami, kita masih kalah dengan Jackie Chan dan Jet Li. Mereka tidak lupakan akar budaya. Inggris sampai ke seluruh dunia, bahasa Inggris tetap terjaga struktur dan standarnya. Tapi Aceh, hana lupa ke hawa bahasa Aceh kedua. Ica keung bahasa Indonesia. Entah apa-apa. Kayak gitu bahasa Indonesia. Yang jak gampang kau mana mohon jak alih kata tak jalan tajam. Bang, jalan ini jatuh ke mana? Jalan ini jatuh ke mana? Udah nyan bahasa Indonesia bukan abang ni yang sini. Mohon jatuh, menjaga lampu pelangku. Ini bangsa yang kehilangan identitas. Di Jakarta yang berbicara bahasa Indonesia sudah lebih pasif pakai bahasa Inggris. Enggak ada lagi produk, adanya cuma produk, progres, enggak ada lagi kemajuan. Kalau tak kami Inggris. Yang di Aceh, hana lancar bahasa Aceh, kamari bahasa Indonesia. Padahal bertutur dengan bahasa daerah tidak menghilangkan nilai kehebatan kita. Maka India tetap berbicara bahasa India, Inggris bahasa Inggris.
Orang Indonesia bahkan hilang pamor di hadapan Malaysia. Saja orang Malaysia menyesuaikan dengan logat Melayu. Orang Melayu ijak kena dia pita tidak banyak cik. Lupa bengai dia. Kenapa? Kita bangsa yang kehilangan identitas. Makanya hari ini saya tidak pakai baju kuku. Ini baju seluk belanga. Ngon saluk belangong. Ada identitas yang harus kita jaga dan kita rawat. Ketika kawan-kawan yang lain sudah pakai baju gamis, saya tetap pakai kain sarung. Kenapa? Karena kain sarung itu identitas pakaian Nabi. Nabi tidak pernah pakai celana panjang. Maka kalau ada kawan-kawan yang mengaku salaf, mengaku ikut sunnah pakai lu panjang celana cingkrang, silahkan cari hadis yang Nabi pakai celana panjang. Nabi pakai kain sarung. Ayat Al-Quran berbicarakan tentang kain sarung. Hadis Qudsi berbicara tentang kain sarung. Al-kibriya'u izari. Kesombongan itu kain sarungku, kata Allah Ta'ala. Faman saraqahu minni, barang siapa yang mencuri sarung itu dariku, alqaituhu finnar, aku campakkan dia dalam neraka. Enggak pernah Allah sebutkan al-kibriya'u sirwali. Kesombongan itu kain celana panjang tuh. Maka kain sarung, dan itu multifungsi. Kalau kita pakai kain sarung masuk masjid sekarang pakai AC dingin menggigil, kaki kita selamatkan masuk dalam kain. Nyanyi panjang hoda saya dalam kerampang. Orang pakai kain sarung kemalaman enggak ada selimut, tinggal peluang mentang dari waktu. Yang panjang hoda pemongan. Orang pakai kain sarung masuk kamar mandi enggak ada handuk, manija gedak. Serbaguna kain sarung. Ya, tapi kalau dengan celana panjang itu bermasalah. Makanya dulu saya hobi pakai celana panjang, sekarang saja bermasalah karena pinggang sudah mulai melar ke Tuhan. Maka kalau saya pakai peci bukan karena saya tengku, tapi karena rambut sudah beruban. Maka saya tutup dengan peci. Dan peci ini identitas keindonesiaan. Bukan identitas tengku. Maka dulu Sudomo sebelum masuk Islam dilantik jadi menteri pakai kupiah benar. Soekarno gagah karena pecinya. Menyata pinah kupiah Soekarno ganteng lengganya. Makanya kami mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir, setiap kali pakai peci begini akan disapa oleh orang Mesir. Iya Soekarno. Soekarno. Kenapa? Setiap kali melihat peci ini, Soekarno yang teringat. Dan yang memperkenalkan peci ini kepada Soekarno adalah Jawaharlal Nehru, orang India. Maka dipakai peci. Dengan peci ini menyelesaikan banyak masalah. Rambut beruban tertutup, rambut yang permisi hilang tertutup mendum. Ukuran badan yang pendek bisa ditinggikan, bandung selesai dengan kupiah. Peng hanapat kebah lang kupiah tak culok. Ini identitas dan kita lupa tentang identitas tersebut. Maka alhamdulillah kesederhanaan acara yang kita gagas pada hari ini berakhir dengan keakraban. Kalau besar acara digagas oleh panitia, tentu panitia berpikir harus ada iuran wajib. Banta pegah iuran wajibnya ke turun bantu, alah kajak duka hawa. Tapi karena tidak ada iuran wajib, maka kita tergerak untuk datang dan yang kita berikan lebih dari yang sepatutnya diperhitungkan oleh panitia. Maka alhamdulillah kesederhanaan mendatangkan berkah. Kata Nabi, aksarun nisa'i barakatan aqalluhunna mahran. Wanita yang paling berkah dinikahi adalah yang maharnya paling murah. Wa aqallun nikahi barakatan aqalluhu mu'natan. Dan pernikahan yang paling berkah yang biayanya paling murah. Hari ini tidak berkah lagi kenduri. Kenapa? Biayanya terlalu besar. Dekorasi, catering dan lain sebagainya. Dulu orang tua kita kalau mau buat kenduri, tinggal pesan belangong, lemau tembun dengan mbak pisang. Leng tika teke, menyetari uro, terpala daripada selesai, ipon. Tapi belakangan sudah pakai kursi plastik. Tewa 2 ribu ya, belakangan disampul dengan kain putih. Tewa 5 ribu ya, lalu harus sewa teratak. Pakai dekorasi, kayak dalam biaya. Lalu pakai teratak kerucut. Makin banyak itu, makin ubud. Lalu sewa gedung, maka akhirnya kenduri dari sekedar bagi makanan berubah nama menjadi resepsi. Kenduri prinsipnya orang datang, yang penting makan. Sedangkan resepsi intinya yang penting kado masuk walaupun orang nggak datang. Maka puduk panitia catat kado, nyanpu yang gubah acara adanya orang kena belah acara yang tengok.
hilang semangat saling memberi dan berbagi. Kenapa? Karena inti ajaran Rasulullah tentang kesederhanaan kita tinggalkan. Maka sederhanakan keduri. Dan wanita yang paling berkah dinikahi, yang paling murah mas kawin. Kenapa? Makin murah biaya, kita makin tidak berani menuntut yang aneh-aneh. Bayangkan, dari Ceteung saya ke Pasar Aceh, beli baju seharga Rp500.000. Sampai ke Ceteung, benung ibu dah, lenggit sahab ni. Rp500.000 lagi nyawa baju ibu dah benung. Kenapa? Karena saya sudah bayar mahal. Tapi kalau saya datang ke Penayung dari Ceteung, dapat baju obral 10.000, yang merupa-rupa cok, leon 10.000. Merupa-rupa sampai ke Ceteung, lengan hilang, saya enggak berani kembalikan. Sampai gadah tiba, nanti dia pulang. Kalau saya datang kembali ke penjualnya, saya gugat, bang, pekan gadah papai, ditertawakan. Hai tengku leon 10.000 papai entanyong lama. Maka kalau mas kawin mahal, itu tagihannya akan berat. Makanan harus enak, ranjang harus empuk, rumah harus nyaman. Bayangkan suami bayar mahal mas kawin. 10 mayam, 15 mayam, 5 mayam, 2 juta, 2 juta. 15 mayam. Kita bayar mahal, begitu pulang, makan siang, rasa gudang garam kediri. Upang tirarubah. Langsung cari mertua. Ya, laginya teman bu cauro 15 mayam gini mayam. Masuk kamar tidur, bantal bingus, tengok 15 mayam gini mayam laginya bantal. Kenapa? Karena kita merasa sudah bayar mahal. Coba kalau mas kawin hanya semayam saja. Yang racun tikuh tua kepina, iu tudung tukuduk dengan teman bu, menan terpuhah tudung pai tahu urut dadai. Nanti dia pegang. Telapor bang rumah hati, teruk hati kata racun tikuh tukuduk kena. Malah bang, nanti ingat kena meja mu. Mesti mayam mu dia tak boleh kaya. Yang lah untung lah racun tikuh bang. Masuk kamar, ranjang berantakan. Hai kibalik kamar lagi aja. Alah mesti mayam mu kita rudhal bang. Enggak ada tempat melapor kecuali ke Allah Ta'ala. Tajak Komnas HAM dan Balai Syura Uri-Undang protek itu mayam mu. Maka saran saya kepada ibu-ibu yang sudah terima mas kawin banyak, kembalikan setengah. Kembalikan setengah. Insya Allah. Maka kesederhanaan diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, dalam kesederhanaan ada kesetia kawanan. Orang miskin setia, orang kaya egois. Cikalan cidara yang kecil, setia datang. Udip kitanya kerja, mati kitanya kerja, sakit kitanya kerja, susah kitanya kerja, bahagia kitanya kerja. Orang kaya hanya dikalkulasi, cara kenduri, periti, kuah belangong. Alah, ada belajar. Tapi orang miskin kesetia kawanan luar biasa. Makanya Aceh dalam konflik tengah susah, setia cibak rukuk duka-duka. Tapi Ahwati Kajaya yang berupah daripada gerau. Ini prinsipnya. Maka kita ini punya filosofi seperti, mohon maaf bahasanya agak sedikit kasar, seperti anjing lapar. Anjing itu kalau lapar dia setia. Lirik kawannya dengan mata agak sayu. Tapi untuk menimbulkan konflik tinggal lemparkan sebingkah tulang. Mereka ribut saling menggigit. Ini tabiat. Maka kekayaan mendatangkan perseteruan. Makanya dalam bahasa Arab, kekayaan itu disebut sarwah, sedangkan keributan disebut saurah. Sarwah, saurah. Orang perempuan bahasa Arab disebut mar'ah, cermin disebut mir'ah. Maka orang perempuan dengan cermin gak bisa dipisahkan. Tetap ada kedekatan makna tersebut. Ini Islam. Maka Nabi ajarkan kesetia kawanan. Bagaimana caranya? Jangan merasa jijik kepada saudaramu. Maka Nabi ajarkan dengan sahabat makan sepiring rame-rame, minum segelas berganti-ganti. Maka saya terapkan di rumah dengan istri pertama saya. Citra wahai. Banda bekas istri pertama tu bayang yang kedua aku lihat betul. Citra, gimana istri pertama? Ya. Di rumah makan sepiring berdua dengan istri. Kadang-kadang makan berdua. Kadang-kadang istri duduk menanti. Setelah saya selesai makan, baru dia tambah nasi dalam piring saya untuk dia makan lagi. Yang saya sebagai suami merasa sangat tersanjung.
Lagi sinetron Prameswari Rusadi Gunawan. Bayangkan istri saya makan dari sisa piring saya. Saya sangat merasa tersanjung. Ini pasti sangat cinta. Atau kemungkinan kedua, malas cuci piring. Tapi saya ambil sisi yang pertama. Apa yang terjadi? Ini pengajaran Nabi. Makan-makan sepiring berdua. Sementara bapak dan ibu di rumah, itu sangat privasi. Suami ketika makan di piring tertulis papa. Istri makan di piring tertulis mama. Yang menyemutuka tu dengan pehita alam tu. Hanya tepeh tenggap papa mama. Kalau itu yang terjadi, kesetiakawanan tidak akan muncul. Apa yang terjadi? Muncul piring-piring berikutnya. Mama 1, mama 2, mama 3, habis. Maka saran saya, pindahkan piring tinggal satu saja. Sepiring rame-rame. Ini kesetiakawanan dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Maka untuk mewujudkan kesetiakawanan harus ada 3 pondasi. Yang pertama ketika bertemu saling bertegur sapa. Minimal standar dalam Islam, wala tansa minal birri, jangan abaikan kebaikan walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun sekedar bertemu dengan senyum ceria, wajah senang. Yang kedua, tawarkan makan dan minum. Tawarkan makan dan minum. Wa at'imut ta'am. Maka kalau orang Eropa punya standar no free lunch, nggak ada makan siang yang gratis, itu karena mereka nggak pernah datang ke Aceh di bulan Maulid. Bengah free, free, malam free. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahmi. Maka momen seperti ini kumpul 3-tiganya. Ketemu, ucap salam, duduk dikasih makan, dan terjadi silaturahmi. Dan untuk yang Islam ditambah fondasi yang keempat. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di waktu malam ketika orang sedang terlelap untuk memperkuat ikatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan manusia dekat, dengan Allah dekat. Insyaallah lahir batin dunia akhirat kita akan bahagia. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu di siang hari yang penuh berkah ini, dalam suasana silaturahmi alumni Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala, kita mengapresiasi gagasan yang sederhana. Tidak harus di gedung yang formal karena orang takut masuk ke dalamnya. Tapi karena suasana begini menjadi santai, kita fresh saja. Enggak harus berpikir yang ibu-ibu pakai gaun apa, yang bapak-bapak pakai tuxedo. Yang penting truk genau. Tutup aurat kaberehin. Maka alhamdulillah kesederhanaan inilah yang mendatangkan keberkahan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena tadi diumumkan oleh panitia ada acara kuah belangong. Ya, kuah belangong itu ciri khas bagi kita dan itu prajut persaudaraan dan keakraban. Tidak ada masalah. Yang penting kita hadir di sini sebab prinsip silaturahmi ada 2. Yang pertama menyatakan makan nggak makan yang penting kumpul. Itu prinsip paling utama. Dan ada yang kedua, kumpul nggak kumpul yang penting makan. Ini biasanya datang di waktu-waktu akhir. Nah, ada acara berbeda. Hanya untuk makan saja. Tapi jangan curiga yang datang terakhir. Kita apresiasi semangatnya. Ada telah tim jas. Nyampe rencana surah anjap aja sebagai kenal. Asal mau bergabung kita apresiasi. Lihat sisi kebaikan, jangan lihat sisi kekurangannya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah mulai berkembang pengajian Al-Quran, saya juga selalu menggugat pengajian Al-Quran begini bukan bahagian dari syariat Islam. Islam hanya ajarkan azan saja. Nya terpegat buat, nya yang buat hana pahala, yang dengar hana pahala. Karena yang mengaji 2 orang, yang satu namanya suami, yang kedua namanya tua. Ya? Yang buat hana pahala, yang dengar hana pahala. Yang nak perkara acara adanya Allah guys. Yang betul panitia masjid belum pegang. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi kita untuk siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Dan ini perlu laporan untuk Ketua DPRK Banda Aceh untuk ditindaklanjuti. Karena Ketua DPRK walaupun kuliahnya di teknik, masuknya ke politik ya, harusnya masuk fisip dulu, setelah jurusan kan. Ya. Maka mudah-mudahan bisa diparipurnakan agar jangan sampai orang Islam merasa terganggu dengan nilai-nilai yang dianggap Islam padahal bukan.
Maka mengaji menjelang azan itu bukan ajaran Islam, itu budaya kita. Dan jangan terlalu lama. Ia di tengah untuk ni bang ino hal. Kita perlu acara ada yang dari jauh tam kapat. Padahal ini acaranya kalau bukan sunnah wajib. Sedangkan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Masuk neraka insyaallah. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoko ngomong. Maaf tidak habis dengar SK tadi, rupanya ada baca doa. Mari kita tengadahkan tangan dan mengamini doa yang saya bacakan. Ibu-ibu tenang saja, tidak ada mama 2, mama 3 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.